Makanya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pernah mengatakan, "Idza ra'aital 'abda yaqa'u fin nasi idza adzau." Apabila Anda melihat seseorang dizalimi oleh manusia, dia jadi bulan-bulanan manusia, wala yarji ila nafsihi bil laum wal istighfar, lalu dia tidak mengembalikan ke dirinya sendiri dengan mengakui kesalahan-kesalahannya, lalu beristighfar, lalu bertobat kepada Allah, fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyah, atau dalam riwayat annal musibatu hiyal musibah. Kalau orang sudah seperti itu, maka ketahuilah itulah musibah yang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengundang kezaliman yang dia sedang rasakan adalah dosa-dosanya. Yang mengundang perusahaan kita hancur itu dosa-dosa kita. Yang mengundang kontrak kita nggak diperpanjang secara zalim itu dosa-dosa kita. Bukan saya bilang, saya nggak berhak menjudge seorang pun. Saya nggak berhak memponis siapapun. Juga yang berbicara ini banyak dosa, hadirin. Tapi coba renungkan surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian dari musibah, dari persoalan, itu karena dosa-dosa kalian, perbuatan tangan kalian. Dan bukan hanya dalam surat Asy-Syura ayat 30 ini saja Allah berfirman. Dalam surat An-Nisa ayat 79, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apapun yang menimpa kalian min sayyi'atin, dari yang buruk-buruk, sayyi'ah, dari mana kata Allah? Famin nafsik, dari diri Anda tuh, dari diri Anda. Saya ingin tanya, gibah, kita digibahin orang, aib kita dibuka, itu buruk apa tidak? Buruk apa enggak, hadirin? Buruk. Terapkan ayat ini, famin nafsik, ternyata dari kita. Coba evaluasi sholat subuh kita gimana? Evaluasi sholat 5 waktu. Oh ya, miss kemarin. Ya wajar orang ngomongin gitu. Ada berita hoax tentang kita atau fitnah tentang kita, dari diri kita, bukan kita. Allah yang bilang. Allah, An-Nisa 79, famin nafsik, yang mentakdirkan ini semua, yang mengatakannya. Allah. Udah halalnya. Tapi kan aku nggak salah Pak Ustadz. Yang selingkuh kan dia. Iya, Anda nggak salah di episode yang ke-29 ini. Tapi Anda coba lihat episode 28, episode 27-nya, episode ketiga. Iya sih Pak Ustadz, saya tuh baru pakai hijab tuh di episode ke-26,5. Ya berarti kan itu masalahnya. Di antaranya juga. Iya sih benar, saya ingat tuh
episode ketiga dalam hidup saya waktu saya remaja, saya pernah kabur dari rumah. Tuh mama nangis 3 hari 3 malam tuh Pak Ustadz. Nah itu tuh, udah tobat belum? Memang ini berat dan ini blind spot banyak kita. Wong yang musibah dalam bentuk bencana alam saja. Jadi bencana alam tuh nggak ada subjek yang zalim tuh nggak ada, bencana alam. Itu susah loh orang mengintrospeksi dirinya sendiri. Itu susah. Apalagi dalam kasus yang jelas-jelas dia yang zalimin kita. Itu lebih susah lagi. Itu lebih susah. Atau dalam bahasa lain, lebih mudah beristighfar dan bertobat ketika dapat musibah yang sifatnya bencana alam kah, atau misalnya PHK secara besar-besaran, daripada istighfar, taubat dan introspeksi diri ketika jelas-jelas dia yang nipu kita, dia yang fitnah kita. Itu susah tuh, karena secara kasat mata jelas dia yang salah. Dalam kondisi normal aja kita susah menyalahkan diri sendiri, dan ini penting hadirin. Salah satu hal yang sangat sulit dilakukan oleh kita adalah menyalahkan diri kita sendiri. Itu kondisi normal, apalagi dalam sebuah episode kehidupan yang jelas-jelas ada yang zalimin kita. Itu lebih susah lagi nyalain diri sendiri. Tapi orang-orang beriman akan berusaha mengedepankan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapannya Asy-Syura ayat 30 tadi, surat An-Nisa 79 tadi, dia akan mulai berpikir apa yang salah dalam kehidupan saya. Makanya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pernah mengatakan, "Idza ra'aital 'abda yaqa'u fin nasi idza adzau." Apabila Anda melihat seseorang dizalimi oleh manusia, dia jadi bulan-bulanan manusia, wala yarji ila nafsihi bil laum wal istighfar, lalu dia tidak mengembalikan ke dirinya sendiri dengan mengakui kesalahan-kesalahannya, lalu beristighfar, lalu bertobat kepada Allah, fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyah, atau dalam riwayat annal musibatu hiyal musibah. Kalau orang sudah seperti itu, maka ketahuilah itulah musibah yang sejati. Itulah musibah yang sejati. Hadirin, saya kasih analogi hadirin. Gini loh, nggak mesti ketika kita sakit di kepala kita yang ada masalah tuh kepala, nggak mesti. Waktu saya di pondok dulu, di semester awal itu kepala saya sakit. Itu semua obat sakit kepala udah saya minum tuh, nggak sembuh-sembuh tuh, nggak sembuh-sembuh. Sampai Allah takdirkan saya ke dokter gigi karena gigi saya bolong. Pas lagi ditambal sama Pak Dokter sambil ngobrol, Allah takdirkan ya, saya cerita saya lagi sakit kepala juga nih dok. Oh, sakit kepala ya? Iya. Sebelah mana? Saya tunjuk sebelah belakang. Dokter itu nawarin, mau nggak kita ronsen? Saya khawatir masalahnya di gigi nih. Ya udah, saya bilang nggak ada salahnya. Coba dok ronsen. Ketika ronsen benar, masalahnya gigi geraham paling belakang 2 yang tumbuh tenggelam. Iya, tumbuhnya tidur, bukannya naik ke atas. Akhirnya karena tumbuhnya tidur, setiap ngunyah, setiap ada gerakan nyerang saraf kepala, itu sakit. Akhirnya dioperasi, saya suruh mangap 4 jam dan berhasil, alhamdulillah. Itu setelah itu sakit kepala hilang tuh hadirin, ganti sakit gigi. Tapi cuma 2 minggu, tenang aja. Ya iya, gimana antum operasi besar 2 geraham gitu suruh mangap,
Ya kepalanya hilang, giginya sakit, tapi cuma 2 minggu tuh. Setelah itu hilang, alhamdulillah. Nah itu blind spot kita. Begitu ada sakit kepala, semua kita sibuk ngurusin kepala, padahal belum tentu di kepala. Selalu bicara akar masalah, hadirin. Selalu bicara akar masalah. Ketika badan antum panas, jangan langsung minum obat pereda panas. Antum cek dulu akar masalahnya ya apa. Betapa banyak panas itu disebabkan kaki kita luka infeksi. Obatnya cukup bersihkan luka itu, keringkan, hilangkan infeksinya. Tanpa minum obat sakit kepala, clear itu. Tanpa minum obat demam, clear. Tapi kan kita enggak, obat demam. Hadirin, jangan terfokus pada titik serangan. Karena Allah mengatakan, itu tadi kata saya, kenapa kita jadi korban padahal orang yang kriterianya sama dengan kita banyak di sekeliling kita. Jangan-jangan dosa kita yang beda. Dosa kita beda. Dia ketika sholat ikhlas, kita riya, kena sama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Apa arti Al-Latif? Apa? Yang punya Ramayana. Al-Latif itu yang maha halus. Dan salah satu konsekuensinya ketika Allah adalah yang maha halus. Ketika Allah menghukum kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menegur kita, Allah lakukan dengan cara yang sangat halus. Saking halusnya kita nggak terasa ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Saking halusnya kita sibuk nyalahin orang. Saking halusnya kita sibuk cari kambing yang warnanya hitam. Akhirnya masalah nggak pernah berakhir. Selama gigi geraham saya nggak dioperasi, hadirin, itu rasa sakit kepala akan terus. Nah begitu juga kalau sekali lagi gibahan yang atau fitnahan yang menyerang kita itu disebabkan saat kita sholat nggak ikhlas. Selama nggak ikhlas ini nggak kita obati, maka fitnahan itu nggak akan selesai. Kita akan difitnah sama A pekan ini, besok sama B, besok lagi sama C, besok lagi sama D. Karena akar masalahnya kita nggak obati. Makanya catat baik-baik ucapan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah. Janganlah seorang hamba itu berharap kecuali kepada Allah. Janganlah seorang hamba itu berharap kecuali kepada Allah. Lalu closing statementnya apa? Wala yakhafanna illa dzanbah. Dan jangan ada yang dia takuti kecuali dosa-dosanya sendiri. Itu poinnya. Jangan ada yang dia takuti kecuali dosa-dosanya sendiri. Jadi Anda nggak usah khawatir diserang sama orang. Yang Anda harus khawatirkan adalah dosa Anda itu gimana. Karena ini pemicunya nih. Ini akar masalah. Adapun antum difitnah orang, digibai orang, dibully orang, ditipu orang, aman antum. Kan akan ngangkat derajat antum. Itu kan transfer pahala. Kayaknya dia nggak punya pahala Pak Ustaz. Kalau dia nggak punya pahala, kita transfer dosa ke dia, aman. Yang jadi masalah ini dosa nggak kita introspeksi. Yang jadi masalah adalah dosa ini nggak kita istighfarin, nggak kita tobatin. Akhirnya terus kayak lingkaran syaitan. Karena Ali bin Abi Thalib melanjutkan dalam riwayat yang lain, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Musibah itu tidak akan turun kecuali karena dosa. Wala rufi'a illa bitaubah.
lalu musibah tadi tidak akan diangkat sama Allah kecuali dengan taubat yang kita lakukan. Setiap kita hadirin, begitu ada masalah, begitu disakiti, pertanyaannya adalah hadza bidzunubi, ini gara-gara dosa saya. Atau kita katakan, apa dosa yang sudah saya perbuat? Makanya para ulama klasik dulu, ketika ada masalah di rumah tangga, istrinya nggak mau diatur, apa kata mereka? Inilah aksillah fa'ara athara maksiyati fi imraati wa dabati. Kemarin saya bermaksiat kepada Allah, lalu side effect maksiat tersebut, efek samping dari maksiat tersebut itu ada dalam perangai istri saya. Kok hari ini ngelawan ya dia, padahal selama ini gak pernah ngelawan. Ini istri baik, ini istri soleha, tapi kenapa udah 2 hari ini suara keras sama kita, suara tinggi, ngebantah, ngedebat. Minggu lalu janji jalan sama mama, sama ibu, nggak jadi karena harus ketemu klien. Orang tua di nomor 2-in. Ini nih gara-garanya. Dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Nggak masuk akal Pak Ustaz. Wong saya dosa sama Allah, apa hubungannya sama istri? Hadirin ya, ketika kita maksiat kepada Allah, ketika kita nggak sholat nih, ketika kita nggak tutup aurat, ketika kita nggak ikhlas, yang kita maksiati siapa hadirin? Yang kita maksiati siapa? Allah. Yang kita maksiati itu pencipta diri kita dan pencipta istri kita, raja kita dan raja istri kita, raja anak-anak kita. Saya ingin tanya, kalau antum sedang punya masalah sama orang dan orang itu owner sebuah perusahaan, lalu antum main ke perusahaan dia, kira-kira disenyumin nggak sama sekretarisnya? Enggak. Dijamu sama mereka? Enggak. Kenapa? Karena mereka tahu antum lagi punya masalah sama bos mereka. Hadirin, ada orang punya masalah, tiba-tiba besok pagi dia jogging, pas lagi asik-asik jogging di kilometer kedua dikepung sama 6 orang berbadan tegap terus digebukin. Terus dia mikir, ditanya, lo kenal nggak yang ngegebukin lo? Enggak, muka-mukanya gue nggak kenal. Kan pernah lihat? Coba sekarang lo lagi punya masalah sama siapa? Ada sih sama orang. Ya udah, itu anak buahnya, itu aja. Itu manusia bisa loh begitu. Falillahil matsalul a'la. Ya masa Allah ngadepin antum langsung man to man, kan nggak mungkin. Antum siapa? Nggak mutu. Iya. Atau Allah turunkan burung ababil, kan antum bukan Abraham. Nggak usah. Allah bisa serang kita dari orang-orang terdekat kita. Dan masalah itu nggak selesai ketika kita salah menyikapi. Kenapa salah? Kita selalu cari kambing hitam ketika ada masalah. Maka nggak pernah selesai itu lagi. Nggak pernah selesai.